Selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari buku tema 2, subtema yang keempat, pembelajaran 4. Nah, tujuan-tujuan pembelajarannya antara lain dengan mendengarkan pembacaan teks bermain perosotan, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan tentang teks bermain perosotan, kita dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan cermat. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar tentang beragam benda pada permainan perosotan, kita dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda-benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan cermat. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda dalam permainan perosotan, kita dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan disiplin. Dan yang kelima, dengan membaca teks percakapan tentang pembagian, kita dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Yang keenam, dengan mengerjakan latihan tentang pembagian, kita dapat menyusun kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan cermat. Dan yang ketujuh, dengan mengamati teks percakapan, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alam dengan cermat. Kemudian yang kedelapan, dengan mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alami, kita dapat membuat karya hiasan kartu ucapan selamat ulang tahun menggunakan bahan alami dengan disiplin. Nah, itulah tadi beberapa tujuan pembelajaran yang hari ini kita pelajari. Nah, sekarang kita coba amati gambar ini ya. Coba kalian amati dengan cermat, dengan teliti. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Benny? Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Benny? Nah, pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya? Ya, pernahkah kalian melakukan permainan seperti yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya? Ya, Teacher rasa pasti bukan pernah, tapi sering ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan, ada sebuah teks bacaan, kita coba dengarkan dengan benar-benar, kita dengarkan dengan tekun ya, judulnya Bermain Perosotan. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga
di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam. Ya, Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, itulah dia teks bacaan dengan judul Bermain Perosotan. Teacher rasa kalian pasti sudah mengenal juga permainan seperti ini ya. Ya, kalau kita pergi ke mall ya, atau kita pergi ke tempat wisata, permainan seperti ini ada banyak kita jumpai dan anak-anak paling senang memainkannya ya. Perosotan lalu nanti terjun ke dalam kolam bola, dan istilah mereka suka menggunakannya dengan istilah mandi bola ya. Nah, sekarang teacher ulang kembali bacaan tadi ya, judulnya Bermain Perosotan. Nah, coba dengarkan sekali lagi dengan cermat. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang asik dengan perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, itulah teks bacaan yang kita dengarkan barusan ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan ada beberapa pertanyaan ya. Apakah kalian bisa menjawabnya? Semoga kalian bisa ya. Nah, pertanyaannya nomor 1. Apa yang dilakukan Benny? Nah, apa yang dilakukan Benny? Iya, Benny sedang bermain perosotan. Iya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Nah, siapa yang berada di dalam kolam bola? Yaitu si Udin. Iya, benar, Udin. Nah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Nah, bagaimana perasaan mereka? Senang, iya, senang. Oke, nomor 4. Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Siapa yang sedang siap-siap? Siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Nah, siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Yaitu si Mei, ya, karena dia sedang naik tangga bersiap-siap untuk ke perosotan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Apa saja benda yang ada pada permainan perosotan?
Iya, yaitu bola berwarna, tangga, perosotan itu sendiri, dan juga tali. Iya, baiklah. Jadi kalian tadi sudah mengenal ya, itu permainan perosotan. Nah, sekarang kita coba amati gambar-gambar berikut ini ya. Coba kita lihat. Yang pertama ada bola berwarna-warni. Yang kedua ada perosotan. Yang ketiga jaring ya, jaring atau jala dari tali, yang dibuat dari tali. Dan yang keempat adalah tangga. Nah, coba kalian amati keempat benda-benda ini, bola berwarna-warni, perosotan, jala, dan tangga. Nah, coba kalian ceritakan apa ciri-ciri benda pada gambar ini. Nah, kalian tuliskan nanti di buku ya, apa ciri-ciri dari benda ini. Nah, ini ada beberapa gambar ya, ada cukup banyak ya gambar-gambar ini. Coba kalian kelompokkan benda-benda ini dengan memberikan tanda centang ya. Kalian berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan benda padat. Ya, jadi coba kalian kelompokkan lalu kalian berikan tanda centang untuk benda yang merupakan benda padat. Nah, ini ada percakapan antara Benny dengan Edo. Kita coba dengarkan ya. Nah, Benny mengatakan, "Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga?" Nah, teacher ulang sekali lagi. Jadi tadi Benny mengatakan, "Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga?" Lalu dijawab oleh si Edo, "Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga." Jadi Edo tadi menjawab, "Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga." Nah, ini sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kita pasti tidak akan merasa kesulitan lagi karena sudah beberapa kali dibahas ya. Nah, baiklah, coba kalian selesaikan soal-soal berikut ini. Coba kalian pikirkan dengan cermat, dengan teliti ya. Cobalah cari dengan cermat dan teliti. Nah, baiklah, kita coba dengarkan ada sebuah percakapannya antara Benny dengan ibu guru. Nah, kita dengarkan percakapannya. Nah, Benny sambil menunjukkan ke sebuah pohon ya yang ada buahnya berwarna merah, dia mengatakan, "Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu?" Jadi Benny mengatakan, "Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu?" Lalu ibu guru menjawab, "Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni." Ya, bagus sekali ya. Jadi namanya pohon biji saga. Jadi biji saga termasuk benda alam karena terdapat di alam ya, tidak dibuat oleh manusia ya, diciptakan oleh Tuhan, terdapat di alam ya. Jadi termasuk dia bahan alam. Nah, ada beberapa bahan alam yang lainnya ya yang terdapat di alam yang diciptakan oleh
Tuhan. Nah, apa benda itu? Ya, ada kerang, ada pasir laut, ada dahan kering, daun-daun kering, biji-bijian. Nah, biji-bijian ini banyak sekali ya, yang termasuk ke dalam biji-bijian ada banyak. Ada biji kedelai, biji kacang hijau, kemudian biji kacang merah ya, lalu biji kacang tanah, kemudian biji apa lagi? Biji bunga matahari, biji labu, biji bunga matahari, dan seterusnya. Jadi semua yang terdapat di alam itu namanya bahan alam. Nah, di samping yang namanya bahan alam, ada juga namanya bahan buatan. Nah, kalau bahan buatan ini diciptakan oleh manusia ya, seperti contohnya kertas. Nah, kertas itu diciptakan oleh manusia, dibuat di pabrik, dan kertas itu dibuat dari pohon. Jadi batang pohon itu ditebang, nah kulit pohonnya itu nanti dijadikan kertas, diolah dijadikan kertas. Begitu juga dengan tisu. Tisu juga termasuk bahan buatan karena dibuat di pabrik ya. Kemudian juga kotak sepatu ya, kotak sepatu, sumpit. Nah, itu juga bahan buatan. Nah, nanti kalian bisa perhatikan di sekitar kalian ya, mana benda-benda yang termasuk benda alam dan mana benda-benda yang termasuk benda buatan. Nah, seperti batu tadi, batu termasuk benda alam juga ya, karena manusia tidak bisa membuat batu. Nah, coba cari yang lainnya lagi. Nah, benda-benda ini nanti bisa kita buat menjadi hasil karya seni. Ya, jadi nanti kita bisa membuatnya menjadikan barang seni seperti biji saga tadi. Biji saga itu warnanya merah, nanti bisa kita tuliskan. Kalau kita mau membuat kartu ucapan ulang tahun, nah seperti ini ya, kartu ucapan ulang tahun kita bisa buat di atas kertas karton, tuliskan selamat ulang tahun untuk siapa, untuk mama kah, papa, atau teman. Nah, kita tulis dengan biji saga tadi. Nah, di samping biji saga masih banyak lagi benda-benda alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau mencari biji saga susah ya di kota kita, di tempat kita, boleh kita ganti dengan yang lain, seperti misalnya kunyit. Nah, kunyit itu juga termasuk bahan alam, bisa kita pakai untuk menulis ya, warnanya nanti menjadi kuning. Nah, mungkin coba cari yang lain lagi yang bisa kita jadikan barang seni untuk membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari ya, ada beberapa hal, antara lain kita mengenal ada perosotan ya. Nah, dalam teks bacaan itu kita juga mengenal ada kolam bola ya. Jadi perosotan yang ada bermuara ke kolam bola. Kemudian kita juga diajak untuk mengingat kembali benda-benda padat dengan melihat gambar-gambar yang diberikan. Nanti kalian kelompokkan mana yang benda padat. Kemudian kita juga diajak untuk mengenal yaitu benda alam dan benda buatan. Ya, seperti contohnya biji saga itu termasuk benda alam. Kemudian kalau benda buatan ada kertas, ada tisu, ada sumpit, dan banyak lagi ya. Nah, kemudian juga kita masih diingatkan untuk soal-soal pembagian. Semoga kita masih ingat bagaimana cara mencari pembagiannya. Nah, baiklah, Teacher rasa pelajaran kita sudah cukup banyak hari ini ya. Sampai jumpa. Bye.